Oke, kita telusuri pelan-pelan ya. Dari tengah ke modern itu dicirikan cara berpikir transisional, abad tengah itu supernatural, terus modern itu ada gradasi dari deisme, orang deistik itu nanti jadi sekuler, dan sekuler itu pada ujungnya, puncaknya kalau dilanjutkan biasanya jadi ateis. Deis itu Tuhan kayak tukang bikin jam, kayak tukang bikin laptop. Begitu laptopnya jadi, silahkan kerja dengan mekanismenya sendiri. Jadi Tuhannya terus nganggur. Orang yang bilang Tuhan itu nganggur kan biasanya terus kalau dilanjutkan dia jadi sekuler. Agama urusannya Tuhan, dunia urusan dunia. Dunia ada hukumnya sendiri. Beda dengan agama, terus dia jadi sekuler. Sekuler ini kalau dipol-polkan, lama-lama terus muncul kesadaran agama itu urusan belakangan. Kita hari ini ngurusi dunia. Lama-lama agamanya tinggal dikit, lalu habis. Agama itu tidak penting. Terus pada akhirnya agama itu tidak ada. Bikinan kita sendiri. Jadilah ateis. Itu gradasinya orang modern. Jadi diawali abad tengah yang supernatural, apa-apa cara berpikirnya serba metafisik. Begitu kenal sains, kenal bahwa alam ini ada mekanisme, terus jatuh pada deistik. Dari deistik terus cara berpikirnya dualistik, sekuler. Dan karena peradaban ilmiah yang diidolakan, lama-lama dunia yang terbagi dua itu, dunia spiritual, agamanya tersisih, lama-lama tersingkir, jatuhlah pada ateis. Agama dianggap ganggu aja, agama dianggap ngerecokin aja. Gara-gara ada agama kita nggak jadi berjuang. Katanya agama jadi candu. BBM dinaikkan kok disuruh tawakal kembali pada Allah. Loh, ini kan jadi candu, kamu nggak jadi demo akhirnya. Nah, itu kan kalau di Marx seperti itu contohnya agama yang membuat kita terlena. Wong nilainya E kok tawakal, Pak, takdirnya E, mau gimana lagi? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa saya nilainya E, Pak, jadi tidak usah dikomplain lah. Nah, cara berpikir semacam itu yang bikin agama lama-lama tersisihkan. Kalau katanya Nietzsche, agama bikin orang punya mentalitas Buddha. Mentalitas Buddha itu ya apa-apa nunggu perintah, tidak kreatif. Nah, itu nanti lama-lama orang jadi krisis kepercayaan pada agama. Kayak di Barat. Hari ini kan orang mulai banyak curiga dan tidak suka dengan agama. Agama itu teroris, agama itu fundamentalis, agama itu merusak. Yang kamu lihat kan versi FPI, yang kamu lihat ISIS, yang kamu lihat itu pasti nanti lama-lama banyak orang tidak percaya lagi dengan agama. Krisis, lama-lama agamanya ditinggal. Oh, kita harus hati-hati dengan gradasi pemikiran model ini. Orang Barat sudah ngalami itu. Meskipun sekarang banyak juga yang mulai kebingungan ingin kembali lagi. Nah, di antara klasternya postmodern nanti mereka yang ingin kembali lagi. Kemudian ya, kalau pakai bahasa ilmiahnya ya transisi dari supernaturalisme yang sifatnya dualistis menuju materialisme yang sifatnya ateis. Supernatural abad tengah itu kan sifatnya dualistis. Ada fisik, ada non-fisik, ada lahir, ada batin. Terus yang batin nggak dipercaya lagi, cuma ada materi. Cara berpikirnya melahirkan, ini secara filosofis, cara berpikir deterministik. Determinisme itu bisa kamu terjemahkan seperti Jabariyah. Cuma Jabariyahnya bukan disetir oleh Allah, tapi disetir oleh sunatullah, hukum alam. Jadi hidup ini ada rumusnya, ada hukum alamnya, deterministik, yang sifatnya pasti. Yang kedua saintisme, sains jadi primadona. Dan yang ketiga positivisme. Tinggal dibuka yang kemarin, ini cuma ngulang untuk ngerti ini. Ketika abad tengah ganti jadi modern. Modernnya sendiri pada akhirnya ketika dia memuncak jadi peradaban, punya 1, 2, 3, 4 karakter. Ya, yang terakhir itu ada 3, ya 7 lah, 6.
Yang pertama, orang modern cara berpikirnya sering-sering parsial, atomistik, individualistik. Bagi orang modern, realitas itu dipecah-pecah. Makanya muncul spesialisasi ilmu. Biologi yang ngurusi bios saja, fisika ngurusi fisik saja, antropologi ngurusi budaya saja, sosiologi ngurusi relasi antar manusia saja. Seolah-olah ini dunia yang beda-beda, padahal yang dilihat kan kenyataan yang sama. Dahsyat sih modern itu, apa-apa dianalisis secara ilmiah mendalam, konseptual, tapi atomistik, tidak utuh melihatnya. Yang kedua, cirinya modern biasanya dualistik. Dualistik nanti yang dikritik oleh Derrida dan kawan-kawan. Modenya selalu hitam putih. Hitam putih yang paling jelas di dunia modern itu antara yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Wis, itu cara berpikir standar sudah. Kayak kamu kalau di kampus-kampus itu, begitu kamu ngomong apa gitu, terus dosenmu bilang, loh jangan gitu dong ngomongnya, yang ilmiah dong kan. Seolah-olah ada yang ilmiah dan tidak ilmiah, itu dua hal yang harus dikontraskan selalu. Yang clear cut, yang hitam putih. Yang ilmiah itu ya yang pakai akal, yang empiris. Yang tidak ilmiah itu yang pakai dalil, yang pakai itu tidak ilmiah. Kan selalu begitu. Kenapa kemarin kamu nggak masuk? Wah, Pak, perasaan saya nggak enak ya Pak. Saya merasa, kan terus mesti dosen menesu loh. Apa perasaan nggak enak kok jadi alasan nggak masuk? Bikin alasan yang ilmiah dong. Nah, kan mesti gitu. Jadi perasaanmu nggak masuk itu kan. Mood saya kok nggak bagus Pak, saya nggak masuk aja daripada nggak ada gunanya. Tidak diterima. Itu bukan ilmiah kalau di dunia modern. Futuristik. Futuristik itu artinya teorinya dianggap mutlak. Sekarang A, ya besok pasti A. Sekarang enak, besok pasti enak. Sekarang sukses, besok pasti sukses. Itu futuristik, cirinya orang modern. Sukanya mengeneralisasi. Seolah-olah kalau sekarang bagus, besok bagus, yang akan datang mesti bagus. Tidak juga. Banyak hal yang sekarang bagus, mungkin 10-20 tahun lagi jadi enggak. Itu futurisme. Ciri nalarnya di situ tak sebut, lebih suka kontrak daripada kepercayaan. Trust itu kesekian. Oke. Yang kedua, lebih suka fakta daripada nilai. Jadi lebih suka lihat faktanya daripada makna-makna yang ditempelkan orang pada fakta. Orientalis waktu lihat Islam, dia mengandalkan fakta. Cuma jangan keliru, orang nyari fakta itu selalu kompleks. Selalu hanya yang terjangkau oleh dia atau yang dipilih oleh dia. Waktu Barat belajar Timur yang namanya orientalisme itu kan dipilihi. Begitu baca Nabi Muhammad, dilihat fakta-faktanya, bukan nilainya. Dilihat bahwa oh Nabi ini istrinya 9, enak aja ya umatnya dibatasi 4, dia 9. Dipilih-pilih yang jelek-jelek. Kenapa? Karena mereka hanya percaya pada fakta. Dan fakta itu multifasis, multidimensi. Tergantung kamu milih yang mana, lihat yang apa. Yang ketiga, lebih suka objektivitas. Jadi menganggap ilmu itu sifatnya objektif, gak ada hubungannya dengan subjek. 1 tambah 1, 2. Itu apakah kamu sedang sakit, sedang marah, sedang punya kepentingan apa, ya tetap 1 tambah 1, 2. Jadi lihat semua ilmu seperti itu dianggapnya. Sosiologi kah, antropologi kah, psikologi kah, dianggapnya eksak. Semua yang sifatnya objektif. Itu nalarnya orang modern. Nah, dari modern yang tadi ada kelemahan-kelemahan kecilnya, sekarang kita menuju postmodern. Ketika orang sadar bahwa fakta itu tidak segalanya loh. Subjek kadang-kadang juga ikut bermain. Gak selalu yang kelihatan itu bunyinya seperti apa yang terlihat. Kalau saya mau minum kayak gini kan ini gak selalu karena semata-mata saya haus. Kan macam-macam. Bisa karena menghargai, masa dibikin teh, masa kata minuman gak enak. Loh bisa kayak gitu kan, bukan karena haus ternyata, cuma yang ngeregani sing gawe, bisa gitu.
ini cuma sekedar nggak mubadir aja, mana-mana. Atau ya memang haus. Atau bisa 1001 jawaban. Ternyata fakta tidak semata-mata bisa dilihat dari faktanya, tergantung subjeknya juga, dia dalam kondisi apa. Itu yang tidak dilihat oleh orang modern. Dari situlah nanti mulai lahir gugatan-gugatan pada modernisme. Secara umum ada 3 pintu masuknya menuju postmodern itu. Yang pertama lewat pintu subjektivitas reflektif namanya. Jadi subjektivitas reflektif itu bahwa tidak melulu objek pengetahuan itu sifatnya objektif. Tidak melulu ilmu itu bebas nilai. Di balik pengetahuan, di balik ilmu, di sana selalu ada kepentingan, bahkan kekuasaan, keinginan untuk mendominasi itu pasti ada. Sama-sama kuliah kedokteran, sama-sama kuliah UIN, sama-sama kuliah UGM apa UMY, kuliahnya sama, fenomenanya dia kuliah sama, tapi kan kepentingannya bisa beda-beda. Bahkan nanti di Habermas yang namanya ilmu eksakta pun ternyata juga ada kepentingan, namanya kepentingan teknis. Nggak ada orang yang bebas kepentingan. Dan kepentingan sering-sering menentukan isi pengetahuan, penggunaan pengetahuan, perumusan pengetahuan. Itu yang tidak dilihat. Yang kedua, subjektivitas kritis. Cara berpikir modern yang selalu semuanya dianggap objektif, itu pada gilirannya akan bersifat totaliter. Totaliter itu menghegemoni semuanya. Yang alternatif dianggap salah, yang beda dianggap keliru. Harus kayak gitu yang benar. Itu kelemahan cara berpikir objektif. Begitu menurutmu penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh dokter, kalau ada orang sembuh karena dukun, kamu pasti bilang tidak mungkin, itu mungkin kebetulan saja, atau itu sugesti saja, atau kan gitu. Kenapa? Karena selama ini bagi kamu ya yang bisa menyembuhkan cuma dokter. Itu bahayanya objektivisme. Tidak semuanya bisa seperti itu. Kadang-kadang alternatif-alternatif kecil jawaban itulah justru yang benar, sementara yang besar yang keliru. Buktinya dulu waktu orang yakin bahwa bumi itu datar misalnya, begitu ada yang ngomong enggak, bumi itu enggak datar, bumi itu bulat. Oh, itu kan orang sedunia ketawa terbahak-bahak. Dari mana bumi bulat? Datar gini loh, karpetnya datar, kita tidur juga datar kan gitu. Yang bilang bumi bulat langsung diketawain habis-habisan. Padahal kemudian terbukti, ternyata bumi memang bulat. Jadi itulah subjektivitas kritis. Ketika ada objektivisme, orang jadi tidak kritis. Jawaban ya pokoknya 1 tambah 1 selalu 2. Cara berpikirnya linier, nggak berubah-ubah. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Ini yang membawa nanti pada postmodern. Orang melupakan bahwa pengetahuan, ilmu, termasuk sains, itu sifatnya historis, menyejarah, sesuai konteks zamannya. Tidak mungkin orang bisa mikir di luar konteks sejarahnya. Tidak akan bisa. Pak, saya kan mahasiswa saintek, tapi kan ngerti filsafat karena saya ikut ngaji filsafat. Ya karena dalam sejarah hidupmu ada cerita ngaji filsafatnya, maka kamu ngerti filsafat. Ada historisitasnya, pasti tidak ujuk-ujuk. Ada sangkan parangnya. Dan kesadaran sejarah ini yang membawa pada kesadaran dinamis, kesadaran pluralitas. Oh, berarti setiap orang tergantung masing-masing konteksnya, tergantung masing-masing latar belakang hidupnya, tergantung masing-masing gaya berpikirnya. Itu kesadaran sejarah.
Kenapa bisa lahir NU, Muhammadiyah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, dan macam-macam? Itu pasti karena setting sejarahnya. Ternyata ilmu itu ada dimensi subjektifnya. Subjektivitas yang pertama adalah kepentingan, bahkan kekuasaan. Subjektivitas yang kedua adalah anti-totalitarian, karena pemikiran alternatif selalu pasti akan muncul. Dan yang ketiga, kesadaran sejarah. Makanya kan ada istilah normativitas, historisitas. Nah, yang normatif itu berarti yang pasti. Cuma yang pasti ini ketika dipahami manusia pasti jadi historis, pasti jadi menyejarah. Karena manusia juga objek sejarah. Kamu tidak mungkin bisa mikir di luar konteks kesejarahanmu. Oke, itu menuju Mas Ian, ini belum posmo. Kita belum ketemu posmo. Dengan bekal tiga inilah jadi kesadaran subjektivitas, kesadaran historisitas, membawa orang mengkritik habis-habisan modernisme. Apa sih penyakit utama modernisme yang dikritik? Yang jelas, yang paling dikritik adalah order, ketertiban. Ketertiban dalam arti semuanya mau diseragamkan oleh peradaban modern. Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana indah, mana tidak indah, mana plus, mana minus. Dan itu yang kemudian cara berpikir ini kan cara berpikir yang hitam putih. Cara berpikir hitam putih itu nanti melahirkan namanya oposisi biner, serba dualitas. Seperti kalau kalian bilang hidup ini selalu berpasangan, ada siang, ada malam, sorenya nggak dihitung. Iya kan? Ada hitam, ada putih, abu-abunya nggak dihitung. Cara berpikirnya dualistis. Tertib sih rapi, seolah-olah ada dua kotak besar, yang ini plus, yang ini minus. Dan ini terus jadi sumber masalah. Akhirnya apa? Yang tertib itu berarti yang aku, yang modern, yang saintifik, yang ilmiah. Yang bukan aku itu tidak tertib, tidak beraturan, tidak ilmiah, deso, dan seterusnya. Ini cara berpikirnya orang modern. Dan nanti jadi banyak sumber masalah kan. Ada plus, ada minus kan. Mikirnya selalu dilawankan. Maka kalau saya ngomong ada laki-laki, ada perempuan, kan terus kamu sambungkan ada laki-laki, ada perempuan, ada plus, ada minus. Berarti laki-laki yang plus, perempuan yang minus, kan terus itu. Ada orang tua, ada anak, orang tua plus, anak itu minus. Ada kakak, ada adik, kan kamu selalu mikirnya serba dua. Dan ini nanti terus jadi masalah. I and the other. Aku yang selalu benar, selalu ilmiah, selalu tertib, selalu sesuai aturan, sementara yang lain tidak kayak gitu. Di barat kemudian yang bagus, benar, baik, ilmiah itu ya aku orang barat. Maka ketika dia melihat melakukan ekspansi kemana-mana, dimanapun mereka menginjakkan kaki akan menganggap oh itu belum berbudaya, oh itu budaya besok, oh itu masih primitif, oh itu kenapa pakai kategorinya dia. Kenapa cara berpikirnya hitam putih. Dan itu penyakitnya orang modern. Yang ilmiah yang plus, yang tidak ilmiah yang minus. Kalau agama dianggap tidak ilmiah ya berarti agama minus. Kalau budaya dianggap tidak ilmiah ya berarti budaya itu minus. Dan itu yang digugat oleh orang-orang posmo. Di era modern kan semua wacana metafisik, supernatural, kebudayaan itu kan minggir semua. Yang masuk ke arena tengah kan sains, teknologi, budaya versi barat, relasi sosial versi barat. Itu modern. Nah, dari situ terus muncul ide namanya postmodernis.